Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sangat Bila dengan NPM 2478244. Oke, pada video kali ini kita akan melakukan deep dive atau membedah tuntas ya untuk lab session 3 ini. Eh, Hari ini kita akan membangun sebuah sistem ya yang menarik gitu ya, yaitu aplikasi apa nih, pelapor masalah dan keluhan untuk kota Cilegon. Kenapa saya buat untuk kota Cilegon? Ya karena saya lahir di kota Cilegon. Oke, untuk studi kasus kali ini, aplikasi ini adalah platform pelaporan digital yang tujuannya simple ya, untuk memudahkan warga melaporkan masalah seperti infrastruktur kota, fasilitas publik ataupun lingkungan hidup ya. Di versi ini yang kita bangun, ya, sistem dibuat transparan dan open access. Artinya kita belum mengimplementasikan sistem login atau autentikasi user. Siapapun warga yang melihat jalan rusak misalnya bisa langsung buka website ini dan mengisi laporan. Di video ini kita tidak hanya akan menunjukkan hasil ya, kita akan membedah struktur model. Kita akan membedah struktur model, bagaimana alur form bekerja dari front end ke back endnya. Dan kita akan membuktikan bersama-sama bahwa data ini masuk ke database PostgreSQL. Sebelumnya kita masuk ke fitur laporannya dulu ya. Hal paling krusial ya backend, dan backend adalah database. Secara default Django itu menggunakan SQLite. Tapi untuk aplikasi skala kota seperti aplikasi yang sedang saya buka ini, itu SQLite tentu kurang 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 gimana gitu ya. Oleh karena itu saya sudah memigrasikan sistem ini ke PostgreSQL. Oke, sekarang kita coba lihat ini, kita matikan dulu. Oke, sekarang kita lihat ke setting. Nah, sekarang kita lihat di setting bagian kamus database ya. Saya mengubah engine-nya menjadi Django DB backend PostgreSQL. Kemudian di sini saya menyambungkannya ke database Smart City DB dengan user Postgre, passwordnya isan 2024, hostnya localhost, dan portnya 5432. Nah sekarang pastikan ya, pastikan service Postgre sudah running. Kalau konfigurasinya salah, nanti itu akan memunculkan error saat kita mau menyimpan data. Jadi pastikan tahap ini benar-benar running. Oke, sekarang database sudah ya, udah siap. Sekarang kita ke bagian Postgre yang dimana akan membentuk tabel laporan ya. Disinilah hebatnya Django ORM, Object Relational Mapping. Kita itu nggak perlu repot-repot nulis query SQL manual seperti create table. Kita cukup definisikan class Python. Oke, di sini kita coba buka model pay. Nah, di sini saya membuat sebuah class bernama model. Ini akan menjadi fondasi tabel kita. Ya. Coba kita bedah satu-satu. Pertama,
saya punya titel namanya oke, di sini saya tidak membiarkan user mengisi kategori dan status secara sembarangan. Nah, saya mendefinisikan kategori choice, jalan, sampah, banjir, lampu, lain-lainnya. Kemudian ada juga status choice, ya, dilaporkan, diproses, selesai. Kemudian variable choice. Tadi saya memasukkan ke dalam field itu file model. Coba kita lihat ya, filenya itu ada title menggunakan char file maksimal 200, karakter kategori maksimal 100 karakter yang dimana saya menambahkan parameter kategori choice agar datanya konsisten. Kemudian description menggunakan text file, lalu location menggunakan char file, status jadi otomatis memiliki nilai default yang reported atau dilaporkan. Terakhir, create add dengan parameter auto now add true, yang artinya waktu pelaporan itu akan otomatis dicatat oleh server tanpa perlu diinput manual. Oke, selanjutnya agar model tadi itu berubah menjadi table di PostgreSQL, kita harus melakukan migrasi. Oke, sekarang kita ke terminal. Kita ketikkan python manage.py make migration untuk membuat riwayat perubahan, lalu eksekusi dengan python manage.py migrate, enter, lalu migrate. Nah, lalu buka aplikasi, buka PG adminnya untuk kita lihat Postgre ya, Smart City ya. Sekarang bagaimana alur datanya saat user mengisi form? Daripada membuat form HTML manual, saya menggunakan fitur bawaan model form ya. Pada file form, file form. Di sini saya memiliki class report form. Dan hanya mengaktifkan 4 field untuk diisi user, yaitu title, kategori, description, dan location. Kolom waktu dan status itu akan diisi secara otomatis. Selanjutnya kita ke otak pemrosesan, yaitu views. Di sini alur kerjanya agak cukup lengkap. Fungsi home bertugas mengambil seluruh data laporan. Nah, saya tambahkan order by create add agar data terbaru selalu tampil paling atas. Nah, kedua, fungsi add report.
Saat user klik simpan form, akan mengirim metode akan mengirim dengan metode post. Fungsi ini menangkap data, memvalidasinya dengan form is valid, kemudian akan mengeksekusi query insert ke PostgreSQL setelah sukses. Nah, dengan form save. Setelah sukses, sistem langsung melakukan redirect kembali ke halaman home. Redirect kembali ke halaman home. Ketiga yang nggak kalah penting, ya, saya mengimplementasikan fitur edit report, ya, yang secara penuh itu menggunakan saya mengimplementasikan fitur edit report dan delete report. Secara penuh perhatikan bahwa saya menggunakan perintah object or 404. Ini adalah praktek keamanan agar jika ada yang mencari ID laporan yang tidak valid, aplikasi tidak akan crash, melainkan menampilkan pesan error dengan aman. Lalu semua sistem backend kita bahas. Coba sekarang kita buktikan mendemonstrasikan fitur CRUD-nya langsung di browser. Yuk, di jalan loh. Run server. Oke, sekarang kita tambahkan judulnya apa nih? Kategori lampu. Kita lampu jalan. Dengan deskripsinya lampu utama di jalan masuk kota mati sejak 3 hari yang lalu. Kemudian lokasi gerbang tol Merak. Lokasinya gerbang tol Merak. Ini kita hapus. Tol Merak. Gerbang. Simpan laporan. Ya, data berhasil tersimpan. Kemudian kita bisa mengedit ataupun bisa menghapus. Oke, di sini kita sudah berhasil ya. Di sini langsung muncul yang telah kita laporkan tadi. Lampu utama di jalan Masauk kota mati sejak 3 hari yang lalu. Location-nya gerbang tol Merak. Reporter berarti dilaporkan. Lampu, kategorinya lampu. Titelnya lampu jalan. Oke, mungkin
cukup sekian ya untuk video kali ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.